Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan agar Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya amandemen membuat batang tubuh mengalami perubahan. Setelah amandemen, batang tubuh terdiri dari A. 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. B. 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan serta penjelasan. C. 22 bab, 37 pasal, 2 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. D. 20 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan serta penjelasan. E. 16 bab, 37 pasal, 3 aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan serta penjelasan. Setelah amandemen, batang tubuh berubah menjadi 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Contoh soal nomor 2. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal A. 18A ayat 2, B. 18B ayat 2, C. 19 ayat 1, D. 20 ayat 1, E. 19. Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. 18B ayat 2. Contoh soal nomor 3. Keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden harus disetujui sekurang-kurangnya A. 3/4 dari jumlah anggota yang hadir, B. 50% plus 1 dari jumlah anggota yang hadir, C. 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, D. 50% dari jumlah anggota yang hadir, E. 25% dari jumlah kehadiran. Pembahasan sesuai dengan pasal 7B7, dijelaskan bahwa keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Contoh soal nomor 4. Pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi oleh presiden diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal A. 11, B. 12, C. 13, D. 14, E. 15. Pembahasan Pemberian amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan grasi merupakan kewenangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung atau MA atau Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. 14.
Contoh soal nomor 5. Jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak dapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut, maka A. Harus dicabut, B. Langsung sah, C. Wajib diundangkan, D. Ditulis dalam lembaran negara, E. Diajukan lagi pada masa selanjutnya. Pembahasan. Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus dicabut karena dalam merumuskan suatu undang-undang, Presiden dan DPR harus bersama-sama, tidak hanya bersifat fakultatif. Perpu dibuat Presiden dalam keadaan memaksa, sehingga jika di persidangan berikutnya DPR tidak menyetujuinya, maka harus dicabut dan tidak digunakan lagi. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Harus dicabut. Contoh soal nomor 6. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal A. 9 September 2001, B. 9 Oktober 2001, C. 9 November 2001, D. 9 Desember 2001, E. 10 Desember 2001. Pembahasan. Amandemen pertama dilakukan dalam sidang umum MPR 14-21 Oktober 1999. Amandemen kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR 7-18 Agustus 2000. Amandemen ketiga dilakukan dalam sidang tahunan MPR 1-9 November 2001. Amandemen keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR 1-11 Agustus 2002. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 9 November 2001. Contoh soal nomor 7. Setelah Konstitusi RIS, Indonesia mengalami perubahan konstitusi lagi, yaitu Undang-Undang Sementara atau UUDS. UUDS mulai diberlakukan pada tanggal A. 18 Agustus 1945, B. 27 Desember 1945, C. 5 Juli 1959, D. 15 Desember 1955, E. 17 Agustus 1950. Pembahasan. Berlakunya UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 membuat Indonesia kembali menjadi negara berbentuk kesatuan. Karena pada saat konstitusi RIS yang berlaku, Indonesia berbentuk serikat, sehingga menjadi negara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa bagian. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. 17 Agustus 1950. Contoh soal nomor 8. Dalam tata aturan perundang-undangan RI, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah A. Perpu, B. Perda, C. Perpres, D. Peraturan pemerintah, E. Hukum adat. Pembahasan. Tata urutan peraturan perundang-undangan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. C. Peraturan pemerintah. D. Peraturan presiden. E. Peraturan daerah. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Perda atau peraturan daerah. Contoh soal nomor 9. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, DPA menjadi salah satu lembaga tinggi negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali amandemen, dan DPA pun dihapuskan. Penghapusan DPA terjadi pada saat amandemen A. Ke-1, B. Kedua, C. Ketiga,
D. Keempat. E. Kelima. Pembahasan. DPA bertugas memberikan masukan kepada Presiden, serta berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Dari awal dibentuknya DPA kurang berarti. Pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat, yang terjadi pada tanggal 1-11 Agustus 2002, DPA dihapuskan. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 135/M/2003. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Keempat. Contoh soal nomor 10. Undang-undang tidak serta-merta dapat berlaku. Syarat berlakunya undang-undang adalah setelah A. Ditandatangani Presiden, B. Diundangkan dalam lembaga negara, C. Pertama kali dikeluarkan, D. Presiden dan DPR menyetujui, E. Ketua DPR menandatangani undang-undang tersebut. Pembahasan. Syarat berlakunya undang-undang adalah setelah diundangkan dalam lembaran negara. Tanggal mulai berlakunya sebuah undang-undang menurut yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Tetapi, jika tidak disebutkan tanggal mulai berlakunya, maka secara otomatis akan berlaku setelah 30 hari diundangkannya undang-undang tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Diundangkan dalam lembaran negara. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe